الحمد لله رب العالمين الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بشهر رمضان شهر العبادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حيثما كنت واعلموا حسنه واجتنبوا السيئات إن كنتم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di waktu yang diberkahi ini, kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi dan Rasul kita, uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah beliau. Jemaah Jumat rahimakumullah, kembali khatib mengajak kita semuanya mengintrospeksi, mempertanyai, memutabahi kondisi iman dan takwa yang ada dalam diri kita masing-masing. Karena inilah yang akan membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Tugas kita adalah memperkokoh dan memperkuat ketakwaan dalam diri kita masing-masing, menjaga dan mengawal amal-amal kita menuju ketakwaan itu. Jemaah-jemaah rahimakumullah, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan menginformasikan kepada para sahabatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dan para sahabatnya untuk melawan orang-orang kafir, pergi berperang li'a'la kalimatullah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah sahabat dan memulai mengatur strategi bagaimana menghadapi orang-orang kafir. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ke medan peperangan. Namun tinggallah seorang laki-laki di kota Madinah, namanya Kasman. Dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Dia tidak ikut berangkat bersama sahabat. Kemudian ditanya oleh para wanita Madinah, "Wahai Kasman, kenapa engkau tidak ikut berperang bersama Nabi? Kenapa engkau tidak ikut berperang bersama sahabat Nabi? Padahal Allah telah perintahkan kepada kaum laki-laki untuk berangkat berperang bersama Nabi dan sahabat lainnya." Kasman tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian datang lagi wanita lain, bertemu lagi dengan wanita lain di Madinah. Pertanyaannya sama, "Wahai Kasman, kenapa engkau tidak ikut berperang?" Karena tidak tahannya dengan pertanyaan-pertanyaan wanita Madinah tadi, kemudian Kasman mengambil alat-alat perangnya, mengambil kudanya, dan memacu pasukan Rasulullah SAW, dan terpacu. Akhirnya Kasman berada di dalam pasukan Rasulullah dan para sahabat. Perperangan terjadi, jamaah rahimakumullah. Kasman menghadapi musuh Allah dengan gagah berani. Dia banyak membunuh orang-orang kafir. Dia berada di depan. Sampai riwayat menceritakan lebih 70 goresan pedang ada di tubuhnya Kasman. Selesai perperangan,
Sahabat lain melihat si Kazman tadi merintih kesakitan, karena memang banyak subitan pedang dalam tubuhnya. Sambil berbisik, sahabat mengatakan, "Wahai Kazman, engkau kalau mati syahid, dan engkau akan masuk surga." Ada sahabat lain mengatakan, "Kazman, engkau ahlul jannah." Perkataan sahabat tadi terdengar oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? "Kazman tidak masuk surga." "Kenapa ya Rasulullah? Engkau perhatikan si Kazman," kata Rasulullah. Memang karena tidak tahan sakit dengan goresan pedang, Kazman pergi ke pinggiran kota Madinah, kemudian dia di sana bunuh diri. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa inti permasalahan? Kenapa si Kazman tidak diterima amalnya? Kenapa Rasulullah katakan kepada sahabatnya, Kazman tidak masuk surga, padahal dia telah membunuh banyak orang kafir, telah berperang di jalan Allah, telah beribadah dengan maksimal? Jawabannya adalah ketika niat Kazman ikut berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat si Kazman berperang karena tidak tahan dengan ocehan, pertanyaan wanita yang ada di Madinah. Kemudian dia berperang. Ada faktor lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan si Kazman tidak masuk surga. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bagaimana prinsip beribadah itu. Dalam surah An-An'am Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Disinilah kunci kesuksesan ibadah itu, jamaah rahimakumullah. Keikhlasan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar pun ibadah yang kita lakukan, kecil pun ibadah yang kita lakukan, jika niatnya tidak karena Allah, bukan ibtigha'i mardatillah, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada gunanya. Bagaimana besarnya perjuangan Kazman, tapi ketika niatnya bukan untuk Allah, niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, akhirnya si Kazman tidak diterima amalnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita landasi setiap ibadah kita kepada Allah, setiap amal-amal kita kepada Allah dengan keikhlasan, dengan niat yang ikhlas, ikhlasun niat. Kenapa? Karena niat itu berpengaruh terhadap ibadah. Pengaruhnya yang pertama adalah niat itu akan menentukan tujuan ibadah kita. Untuk apa kita beribadah? Bagaimana kita beribadah? Itu ditentukan oleh bagaimana kondisi niat kita. Kenapa ada orang yang bersemangat beribadah? Kenapa ada orang yang lemah beribadah? Kenapa orang yang tidak mau beribadah? Itu salah satu faktornya adalah karena kekuatan niat yang ada dalam diri masing-masing. Jangan sampai jamaah rahimakumullah, Ramadan telah menghampiri kita. Allah berikan banyak fasilitas di dalamnya. Allah berikan peluang-peluang amal yang luar biasa. Jangan sampai Ramadan ini pergi tanpa makna, pergi tanpa nilai terhadap diri kita. Kenapa di awal Ramadan kita kuat beribadah, semakin Ramadan pergi meninggalkan kita, semakin lemah ibadah kita. Awalnya kita bersemangat ke masjid berjamaah, kemudian Ramadan pelan-pelan meninggalkan kita, pelan-pelan juga kita meninggalkan masjid untuk berjamaah. Kenapa itu terjadi jamaah rahimakumullah? Karena keikhlasan niat kita dipertanyakan. Kenapa ada orang yang sudah tua mampu bertahan mereka beribadah, membaca Al-Quran konsisten, berinfak konsisten, padahal dari segi fisik dia tidak kuat lagi, tapi kenapa bisa? Faktornya adalah faktor keikhlasan niat ini. Jamaah rahimakumullah, Ramadan akan terus meninggalkan kita. Ramadan akan berjalan terus sesuai proses yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa niat kita pada bulan Ramadan ini? Apakah sekedar rutinitas tahunan, atau memang kita ingin maksimal ibtigha'i mardatillah,
Tentu semua kita ingin maksimal ibtigha'ilah kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai jamaah rahimakumullah Ramadan pergi tanpa makna. Yang kedua, niat itu adalah membedakan ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, fungsi niat untuk ibadah itulah membedakan ibadah apa yang kita kerjakan. Ada orang berinfak 100 juta, ada yang berzakat 100 juta. Maka bedanya insya Allah adalah niatnya masing-masing. Padahal yang diberikan sama-sama 100 juta, tetapi niatnya membedakan. Setelah kita masuk masjid, sholat sunat 2 rakaat, kemudian kita sholat sunat lagi. Setelah nanti Jumat, sholat sunat lagi 2 rakaat juga. Kemudian kita sholat Jumat 2 rakaat juga. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niat kita. Makanya dalam syariat agama kita, niat menjadi vital dan urgen sekali menentukan ibadah apa yang kita kerjakan. Itu yang kedua jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, niat itu adalah menentukan besar atau kecilnya pahala kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika Rasulullah SAW akan hijrah ke Yathrib atau Madinah, maka beliau sampaikan kepada sahabatnya bahwasanya Allah memerintahkan untuk hijrah. Ada sahabatnya yang berbisik di belakang, saya kalau hijrah, saya akan berdagang di Madinah. Ada juga yang berbisik, berbicara dengan kawannya, saya kalau hijrah, saya akan mencari Ummu Qais, seorang wanita yang cantik, dan saya akan menikahinya. Terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya nasibuha au imratin yankihuha fa hajara ilaih. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah di dunia nasibuha, karena dunia yang diinginkannya, au imratin yang kiuha, atau wanita yang ingin nikahinya, dia akan mendapatkan itu juga. Begitu besar pengaruh niat ini jamaah rahimakumullah. Begitu berat kalau seandainya kita tidak meniatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap apa yang kita kerjakan. Terakhir, khatib ingin mengajak kita semua untuk tetap memperbaharui dan memperkuat niat kita ini. Tajdidun niat. Bisa saja dari rumah tadi kita berniat pada Allah agar kita bisa beribadah Jumat hari ini dengan baik, bagus, sesuai aturan Allah. Bisa saja nanti di tengah jalan kita tergoda sehingga kadang-kadang niat itu berubah. Tugas kita adalah mengembalikan kembali niat itu ke awal. Mengembalikan lagi, memperkuat lagi. Karena setan akan selalu menggoda kita. Setan akan selalu membisikkan dalam diri kita agar kita keluar dari niat yang benar tadi. Maka tajdidun niat, perbaiki terus niat, perbaharui terus niat agar kita konsisten ibtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar kita konsisten, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tatazakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Memang tugas kita adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Ketika kita beribadah, kawallah ibadah kita dengan keikhlasan, karena itulah yang akan membuat kita dihargai dan diberi balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta khalil hajat. Allahumma taqabbal minna min qulu ibadatina min qulu amalina min qulu du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma ja'alna minat tawwabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna min ibadikallahus sholihin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.